Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Amin Cikgu. Channel ini menyajikan hal-hal yang berguna dalam kehidupan kita. Oke ya, silakan disimak dan dipahami video ini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak bapak semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak kami semua, untuk itu tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kebersihan lingkungan kalian. Karena kesehatan saat ini adalah hal yang paling berharga. Oke ya, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita mulai dengan membaca doa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak bapak semuanya, adapun materi kita kali ini masih tentang operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu yang keempat, operasi pembagian pada bilangan bulat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menentukan pembagian bilangan bulat dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak kami semua, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, saya ingin mengingatkan dulu kembali ya, bahwa pada perkalian bilangan bulat itu berlaku yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Seperti apa dia? Nah, ingat kembali ya nak, bahwa contohnya kalau 3 dikali minus 5 itu sama dengan negatif 5 kali 3 ya. Jadi kita pertukarkan dia, 3 di depan lalu 3 di belakang ya. Ini hasilnya sama, kiri dengan kanan hasilnya sama ya, sama-sama negatif 15. Atau kalau kita rumuskan itu menjadi A kali B sama dengan B dikali A ya. Oke, selanjutnya yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya seperti ini. Nah, minus 2 dikali 6 kali minus 3. Nah, minus 6 dikali minus 3-nya kita kelompokkan dulu, yang dua angka yang di belakang ya. Jadi minus 2 dikali 6 kali minus 3 minus 18. Jadi minus 2 kali minus 18 36. Apakah sama kalau dikerjakan depan sama yang tengah duluan? Nah, kita lihat minus 2 kali 6 minus 12 kali minus 3 hasilnya juga 36. Ternyata sama, kiri dengan kanan. Jadi pengelompokan ini dikelompokkan dulu yang belakang, ternyata sama dengan kalau dikelompokkan depan dengan tengah ya. Oke, kalau gitu ini bisa dirumuskan sebagai A kali B kali C dikelompokkan yang belakang, ternyata sama dengan A kali B dikelompokkan yang depan ya. Oke anak-anak kami semua, selanjutnya coba kita lihat dulu masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada persoalan seperti ini ya. Suatu hari Ibu Guru Tati membawa banyak sekali buku cerita bergambar ke sekolah. Buku-buku yang dibawa Ibu Guru semuanya berjumlah 225 buku. Buku itu kemudian dipinjamkan kepada siswa-siswi untuk dibaca. Apabila setiap siswa menerima masing-masing 3 buku sama banyak, berapakah jumlah siswa yang meminjam buku cerita dari Ibu Guru Tati? Nah, anak-anak kami semua, sebelum kita menjawab ini, saya akan menjelaskan dulu bagaimana persoalan tentang pembagian bilangan bulat. Oke ya, ikuti selanjutnya. Nah, anak-anak kami semuanya, selanjutnya bagaimana mempelajari pembagian bilangan positif dan negatif dengan menggunakan perkalian ya. Nah, silakan isi dengan suatu bilangan pada kotak yang ada. Lihat ya anak-anak, perhatikan. Ini ada kotak, kita tidak tahu isinya. Nah, kalau kita kali dengan suatu bilangan positif 2, hasilnya positif 6. Atau berapa dikali 2, hasilnya 6. Berapa? Ya, tentunya bilangan positif juga, positif 3 atau 3 ya. Karena 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Oke. Kalau gitu, ini bisa kita ubah sebagai positif 6 dibagi positif 2 sama dengan positif 3. Atau
3 kali 2 tadi sama dengan 6, berarti kalau 6 dibagi 2 samalah dengan 3. Ya. Nah, selanjutnya berapa kalau dikali positif 2 hasilnya minus 6? Berapa? Iya, tentu hasilnya negatif 3. Iya. Karena sini negatif 6, pengalinya tadi positif, berarti yang dikalikan bilangan yang satu lagi tentunya bilangan negatif, ya. Jadi negatif 3 kali positif 2 tentu hasilnya bilangan negatif 6, ya, atau negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6. Nah, semua ini bisa kita ubah. Nah, jadi kalau gitu minus 6 dibagi positif 2 sama dengan negatif 3. Ya. Tadinya minus 3 dikali 2 sama dengan minus 6. Bisa kita ubah ke dalam bentuk pembagian, yaitu minus 6 dibagi 2 samalah itu dengan minus 3. Nah, selanjutnya berapakah kalau dikali negatif 2 hasilnya negatif lagi? Tentu bilangan yang mau kita cari adalah bilangan yang positif. Positif berapa? Positif 3, ya. Jadi 3 dikali minus 2 hasilnya minus 6. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pembagian. Seperti apa? Nah, ini dia. Berarti minus 6 kalau kita bagi dengan minus 2 hasilnya adalah positif 3. Atau kalau 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6, maka dalam pembagian minus 6 dibagi minus 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya, berapa kalau kita kalikan dengan minus 2 hasilnya positif? Nah, kalau dua bilangan dikalikan hasilnya positif, tentu bisa saja dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Kalau gitu, ini adalah jawabannya ya tentu minus 3. Minus 3 dikali minus 2 hasilnya 6. Nah, ini bisa kita ubah menjadi, kalau gitu 6 dibagi minus 2 hasilnya adalah minus 3. Nah, kami semuanya dari contoh ini, ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa mengerti pembagian bilangan positif atau negatif dengan menggunakan perkalian ini tadi, ya. Nah, selanjutnya pembagian menggunakan tanda dan nilai. Hasil bagi dua bilangan dengan tanda berbeda. Nah, kita perhatikan contoh 1. 14 dibagi 7 atau positif 14 dibagi positif 7 sama-sama positif, hasilnya jadi positif. Ya, 14 dibagi 7 jadi positif 2. Jadi kalau gitu bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya positif. Contoh yang kedua, negatif 18 dibagi negatif 6 sama-sama negatif. Kalau kita bagikan tentu hasilnya jadi positif. 18 bagi 3 jadi positif 6. Jadi kalau gitu bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif lagi. Nah, ini sama seperti perkalian, ya nak. Nah, kalau tandanya sama hasilnya positif, ya. Pada pembagian juga begitu. Kalau yang dibagikan itu sama-sama tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya adalah positif, ya. Selanjutnya, kalau 8 dibagi negatif 2 tentu jadi hasilnya negatif, ya. Jadi negatif 4. Yang kedua, negatif dibagi positif. Ya, jadi negatif 21 bagi 3, negatif 7. Nah, ternyata kalau dua bilangan yang berbeda tanda, kalau dibagikan ternyata hasilnya negatif, ya. Baik positif bagi negatif ataupun negatif dulu baru bagi positif, sama hasilnya, yaitu sama-sama bilangan negatif. Sama juga dengan perkalian kemarin, ya nak. Jadi kalau berbeda tanda, maka hasil kalinya ataupun hasil baginya tandanya menjadi negatif,
Itulah kalau perkalian dan pembagian, ya. Nah, jadi penggunaan tanda sama seperti pada perkalian, ya. Kalau tandanya sama, maka kalau dikalikan hasilnya positif. Kalau dibagikan juga hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda, dikalikan jadi negatif, dibagikan juga jadi negatif. Jadi sama ya nak, baik perkalian maupun pembagian, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh, ya. Nomor 1, 18 dibagi 9, ya. Sama-sama positif, dibagikan. Berapa hasilnya? Iya, tentunya jadi positif, ya, 2, ya. Atau boleh aja kita tulis langsung 2 saja ya nak. Tak usah tanda positif, tak usah pakai kurung juga nggak apa-apa ya. Langsung 2, ya. Nah, yang kedua, negatif bagi negatif. Tentunya jadi positif. 12 bagi 2, 6. Positif 6 atau 6 saja, ya. Nah, yang ketiga, positif bagi negatif. Ya, tentu negatif, ya. 25 bagi 5 hasilnya 5, ya. Berikutnya, negatif bagi positif. Nah, hasilnya ya, karena beda tanda jadi hasilnya negatif, ya. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak, ada hal yang perlu diperhatikan di sini, ya. Coba lihat dulu. Yang pertama, kalau dituliskan seperti ini, positif 15 dalam kurung dibagi positif 3 dalam kurung sama dengan positif 5 dalam kurung. Nah, ini boleh saja ditulis ya nak. Jadi kalau dirasa ini cukup menjadi menambah penulisan, ya. Jadi boleh saja kita singkat aja tulisannya menjadi 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi tanda positifnya bisa dibuang, ya, dan tanda kurungnya juga bisa dibuang kalau sama-sama positif, ya. Nah, kalau seperti ini, minus 18 dibagi positif 2, ya, hasilnya negatif 9, ya. Itu boleh ditulis, tapi negatifnya jangan dibuang ya nak. Yang dibuang itu tanda kurungnya saja yang di depan. Jadi boleh tulis sebagai minus 18 dibagi. Nah, positif 2, positifnya boleh dihilangkan, tanda kurungnya juga boleh dihilangkan. Asalkan positif ya, jadi tinggal 2 saja. Jadi minus 18 bagi 2 sama dengan negatif 9. Negatif 9, negatifnya jangan dibuang. Tapi kurungnya boleh dibuang, ya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau minus 12 dibagi 4 itu sama dengan minus 3, itu boleh ditulis sebagai dalam bentuk pecahan, ya. Minus 12 per 4 sama dengan minus 3. Nah, minus 12 itu apa? Minus 12 inilah sebagai bilangan yang dibagi. Sedangkan 4 itu adalah sebagai pembaginya. Lalu minus 3 itu sebagai hasil bagi, ya. Selanjutnya anak-anak perlu diingat bahwa jika 0 dibagi bilangan positif atau negatif, maka hasil baginya selalu 0. Kita lihat contohnya. Nah, kalau 0 dibagi 7 positif ya, hasilnya 0. 0 dibagi negatif 3, ya, jadi 0 dibagi bilangan negatif, hasilnya juga 0. Atau kalau dalam bentuk pecahan, 0 dibagi negatif 10, hasilnya 0. 0 dibagi 100, hasilnya juga 0, ya. Nah, ini hal yang perlu kamu cermati. Dapatkah kita membagi dengan 0? Nah, dalam matematika kita tidak membagi dengan 0. Seperti 3 bagi 0. Berikut ini alasannya, ya. Nah, nomor 1, jika kita menulis 3 bagi 0 itu sama dengan berapa atau tanda kotak, berarti kita dapat menyatakan berapa dikali 0 supaya 3. Ya, berapa dikali 0 supaya 3? Tentu tidak ada bilangan yang jika dituliskan di dalam kotak tadi, ya. Adakah bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 3? Ya, tidak ada, ya. Tidak ada bilangan yang bisa dituliskan di dalam kotak itu, ya. Jadi tidak ada hasil pembagian 3 bagi 0, ya, tidak ada hasil. Ya. Yang kedua, jika kita menuliskan 0 bagi 0 berapa, ya, dalam kotak, berarti kita dapat menyatakan berapa dikali 0 sama dengan 0.
Berapa dikali 0 supaya 0? Nah, tentu saja kita dapat menempatkan sembarang bilangan pada kotak tadi. Ya bisa aja positif. 5 kali 0 ya 0. Bisa lebih besar 1000 kali 0 ya 0. Bisa bilang negatif 7 kali 0 ya 0. Negatif 100 kali 0 ya jadi 0. Jadi banyak sekali nih yang bisa di dalam kotak kemungkinannya, ya. Ya, karena saking banyaknya jadi tidak ada jawaban yang pasti untuk 0 bagi 0. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya pembagian dan kebalikannya. Bagaimanakah caranya menghitung hasil pembagian bilangan-bilangan pecahan berikut? Nah, anak, 5/7 dibagi 2/3. Nah, bagaimana cara membaginya? Nah, ternyata kalian dapat mengubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan pembagi. Bilangan negatif juga memiliki kebalikannya, ya. Contoh, negatif 2/3 dikali negatif 3/2 itu tentunya positif. Negatif kali negatif jadi positif, ya. 2/3 kalau kita kalikan dengan 3/2 jadi 6/6 atau jadi 1. Nah, kalau gitu ya, jadi kebalikan dari negatif 2/3 adalah negatif 3/2. Itu kebalikan maksudnya ya, nak. Jadi yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, kebalikan dari negatif 3/2 adalah tentu menjadi balik, negatif 2/3. Nah, gitu ya. Jika hasil kali dua bilangan adalah 1, ya, kalau dua bilangan dikalikan hasilnya 1, maka salah satu bilangan merupakan kebalikannya, ya. Nah, di sini ada catatan. Karena hasil kali sembarang bilangan dengan 0 menghasilkan 0 dan tidak mungkin 1, maka 0 tidak memiliki kebalikan. Jadi 0 tidak ada kebalikannya ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat contoh ini. Berapa kebalikan dari negatif 4/7? Ayo, berapa? Negatif 4/7. Kebalikannya ya tentunya negatif 7/4. Balik saja. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Tandanya tetap ya, tandanya nggak hilang. Nah, ya, beda dengan lawan. Kalau lawan 5 lawannya negatif 5. Negatif 7 lawannya positif 7. Nah, begitu ya kalau lawan. Tapi kalau kebalikan hanya membalikkan pembilang dengan penyebut, penyebut dengan pembilang, ya. Oke ya. Yang kedua, negatif 1/6. Apa kebalikannya? Ya, jadi negatif 6/1. Ya, dibalik. Nah, negatif 6/1 atau 6 bagi 1 kan negatif 6. Nah, jadi negatif 1/6 kebalikannya jadi negatif 6. Nah, yang ketiga, negatif 5, berapa kebalikannya? Ya, tentunya negatif 1/5. Negatif 5 itu kan sama juga dengan negatif 5/1. Jadi kalau dibalik jadi 1/5. Nah, jadi minus 5 kebalikannya negatif 1/5. Nah, negatif 1 berapa kebalikannya? Ya, tentu negatif 1/1. Nah, ya. Jadi kalau gitu 1/1 kan 1. Jadi negatif 1 kebalikannya adalah negatif 1 lagi. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, marilah kita menggunakan kebalikan untuk mengubah pembagian menjadi perkalian. Hitunglah bagian A dan B, kemudian bandingkan hasilnya. Coba kita lihat anak-anak. Ini ada 2 soal, A sama B. Coba kita hitung secara biasa dulu ya. 15 dibagi negatif 3. Berapa hasilnya? Positif bagi negatif? Ya, tentu hasilnya beda tanda negatif. 15 bagi 3, 5. Jadi hasilnya negatif. Iya, negatif 5. Nah, yang kedua, 15 dikali negatif 1/3 menjadi negatif 15/3 atau menjadi negatif 5. Ya. Bagaimana hasilnya anak-anak? A sama B.
Iya sama, ya. Nah kalau gitu, ini tadi kan pembaginya -3 yang A, yang B pengalinya -1/3. -3 dengan -1/3 itu kan berkebalikan. Jadi membagi dengan -3 ternyata sama dengan mengalihkan kebalikannya, -1/3. Nah itulah maksudnya, ya nak. Nah kalau gitu, berdasarkan di atas pertanyaan di atas, membagi bilangan positif atau negatif sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya, membagi bilangan positif atau negatif sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Nah, lihat contoh ini ya. Nomor 1, 10 dibagi -6 sama lah itu dengan 10 dikali kebalikan dari -6 adalah ya -1/6. Jadi tanda bagi kita ubah jadi kali, pembaginya kita cari kebalikannya. Nah begitu ya. Jadi positif kali negatif ya negatif, 10 kali 1/6 jadi 10/6, atau disederhanakan menjadi 5/3. Jadi hasilnya negatif 5/3. Yang kedua juga gitu, negatif 2/5 dibagi negatif 2/3. Ini kita ubah jadi kali, pembaginya kita balikkan dia, kita buat jadi kebalikannya. Jadi negatif 2/5 menjadi kali negatif 3/2. Ya, karena sama-sama negatif dikalikan, jadi hasilnya pasti positif. Jadi tinggallah 2/5 kali 3/2. Di atas ada 2, di bawah ada 2, coret. Jadi tinggal hasilnya 3/5. Ya. Selanjutnya, nah, ada operasi campuran perkalian dan pembagian. Nah, Yuda menyelesaikan soal 24 dibagi -3 kali 2 seperti tunjukkan di samping ini. Apakah menurutmu benar? Nah, coba lihat, benarkah ini? 24 bagi -3 kali 2 menjadi 24 dibagi -6. Jadi hasilnya -4. Nah, kalau gitu coba kita lihat dulu ya nak. Untuk menyelesaikan pernyataan matematika yang melibatkan perkalian dan juga pembagian, sebaiknya diubah dahulu menjadi bentuk perkalian saja. Ya, saya ulangi. Untuk menyelesaikan pernyataan matematika yang melibatkan perkalian dan juga pembagian, jadi sekaligus ada perkalian dan pembagian, sebaiknya diubah dahulu menjadi bentuk perkalian aja. Jadi tanda baginya kita ganti jadi perkalian, ya. Nah, lihat contohnya Dina, ya. 4 dibagi 6/7 kali -9. Nah, kalau gitu 4 dibagi ini kita ubah jadi kali dulu. Jadi kali balik 7/6 kali -9. Jadi hasilnya adalah negatif 4 kali 7/6 kali 9, hasilnya 42. Nah, begitu ya nak. Jadi bagi tadi jadi ubah kali, tapi pembaginya dibalik. Nah, ya. Nah, jika kita sudah mengubah pembagian menjadi perkalian, maka kita dapat menggunakan sifat komutatif dan asosiatif, ya. Nah, anak kami semua, kalau gitu yang dilakukan Yuda ini benar apa salah? Iya, salah ya nak. Kalau gitu ini 24 seharusnya dikali dulu dengan negatif 1/3. 24 dikali negatif 1/3 ya kebalikannya, jadi negatif 8 kali dengan 2, jadi hasilnya ya negatif 16 ya. Nah, oke ya. Jadi perlu diingat tadi bahwa kalau ada pernyataan matematika yang melibatkan perkalian dan pembagian, ya, di situ ada kali ada bagi, sebaiknya ubah dulu semuanya menjadi bentuk perkalian, ya. Tapi ingat ya nak, yang dibagi itu pembaginya dibalik dulu, ya. Oke, selanjutnya kita buat dulu contoh. Nah, yang pertama, negatif 8 dibagi 1/2 kali negatif 3. Nah, ini adalah bagi 1/2, maka kita ubah dulu jadi kali.
1/2 kebalikannya jadi 2. Jadi negatif 8 kali 2 kali negatif 3 ya, hasilnya 48 positif ya nak. Nah yang kedua 4 dikali minus 2 bagi negatif 2/5. Nah sini ada bagi. Nah ini pembagi ini kita balik dulu, kita cari kebalikannya menjadi nah seperti ini. Jadi 4 kali minus 2 kali negatif balik 5/2. Jadi hasilnya adalah 4 kali 5. Kenapa kali 5? Ya ini negatif kali negatif jadi positif. Ini 2 di atas ada di bawah, 2 di bawah coret. Jadi tinggal 1, tinggallah 5. Jadi 4 kali 5 20 ya. Nah selanjutnya bagaimana hitungan dengan kombinasi 4 operasi? Nah anak-anak, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu disebut sebagai 4 operasi ya. Dalam pernyataan yang memuat 4 operasi, pikirkan bagaimana urutan mengerjakannya. Nah contoh ini ya, 5 ditambah negatif 2 kali 4. Ternyata itu harus kita kalikan dulu ya, minus 2-nya dengan 4 ya. Jadi minus 2 kali 4 itu minus 8. Jadi 5 tambah minus 8 jadi minus 3. Kenapa dikalikan dulu? Karena operasi perkalian lebih kuat ya nak. Nah ya, jadi kalikan dulu ya yang belakang ya, baru dijumlah ya. Nah dalam melakukan hitungan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, maka perkalian dan pembagian didahulukan ya. Jadi anak-anak, kalau ada nanti dalam perhitungan ada tambah, kurang, kali, bagi, maka perkalian dan pembagian itu harus didahulukan ya. Nah supaya lebih jelas contoh ini, lihat nomor 1, minus 7 tambah minus 3 kali 2. Nah mana yang didulukan? Ya tentunya minus 7 tambah ya minus 3 kalikan dengan 2 ya. Jadi minus 3 kali 2 hasilnya minus 6 ya. Jadi minus 7 tambah minus 6 jadi minus 13 ya. Oke, yang kedua yang didahulukan adalah yang dibagi. Jadi minus 20 bagi minus 4 hasilnya 5 ya. Jadi 8 tambah 5 13 ya. Nah selanjutnya yang ketiga 14 dikurang 10 kali minus 3. Jadi 10 kali minus 3 nya didulukan. Jadi 14 kurang, nah 10 kali minus 3 minus 30. Jadi 10 kurang minus 30 jadi hasilnya 44 ya. Nah yang keempat, nah karena di sini ada perkalian dan pembagian, maka yang di depan itu perkaliannya didahulukan ya. Jadi negatif 6 kali negatif 5 itu positif 30 dikurang minus 18 bagikan dengan 6. Nah itu juga ya dikerjakan dulu. Jadi minus 18 bagi 6 minus 3. Jadi ya kita peroleh 30 dikurang negatif 3. Jadi hasilnya 33 ya. Oke selanjutnya, nah ini ada lagi minus 12 kurang 20 bagi 4 ya. Itu adalah yang dalam kurung dulu dikerjakan. Dibagi 4 jadi minus 8 ya. Nah jika ada tanda kurung maka kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung tersebut ya. Nah lihat contohnya ini. Nah jadi yang di dalam kurung itu kerjakan dulu nak ya. Jadi 7 kurang 19 minus 12 baru dibagi dengan 3 minus 4 ya. Nah yang kedua juga gitu, yang dalam kurung kerjakan dulu. Jadi minus 2 kali 4 kurang 9 minus 5. Jadi minus 2 kali minus 5 ya jadi 10 positif ya. Yang ketiga juga gitu, minus 2 kurang 5 nya dikerjakan dulu. Jadi 21 dibagi minus 7 jadi hasilnya minus 3. Yang keempat juga gitu, yang dalam kurung dikerjakan dulu. 6 dikurang minus 3 hasilnya 9 kali 8 jadi 72. Nah anak berikutnya ini ya,
45 dibagi negatif 3 pangkat 2, maka kalau dia pangkat, dicari dulu hasil pangkatnya. Jadi 45 bagi 9, hasilnya 5. Jadi jika ada eksponen, maka hitung terlebih dahulu eksponennya ya. Jadi kalau ada eksponen ya, hitung dulu eksponennya ya. Sebagai contoh nih, lihat ya nak, nomor 1. Nah, berapa 12 dibagi minus 2 pangkat 2? Jadi kita hitung sebagai 12 bagi 4. Minus 2 pangkat 2 itu 4 ya. Jadi yang eksponennya dihitung dulu. Jadi 12 bagi 4, 3. Yang kedua, minus 3 pangkat 2 minus 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2-nya, 3 yang dipangkat 2 kan. Jadi minusnya enggak ya, tetap. Tanda minusnya di depan, tetap. Jadi hasilnya minus 9. Tambah 10, ya jadi 1. Nah selanjutnya, 6 dikurang minus 4 pangkat 2. Nah minus 4 pangkat 2 artinya minus 4 kali minus 4. Minus kali minus jadi positif. 4 kali 4 jadi 16. Jadi hasilnya 16. Jadi 6 dikurangi 16. Jadi hasilnya minus 10. Nah yang keempat juga gitu. Minus 6 pangkat 2 jadi positif ya, 36. Tambah negatif 7 pangkat 2. Jadi 7-nya di pangkat 2 kan. Tanda negatifnya tetap di depan. Jadi negatif 49. Jadi 36 ditambah negatif 49 hasilnya minus 13. Nah selanjutnya anak-anak, sifat distributif ya. Nah hitunglah soal A dan B di bawah ini, kemudian bandingkan hasilnya ya. Nah ini ada A dan B, bagaimana hasilnya? Nah minus 5 dikali, nah dikurung dulu yang belakang, minus 4 tambah 6 ya. Ternyata kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya, yang di belakang. Ternyata hasilnya minus 5 kali 2, minus 10. Nah sekarang kalau kita buat minus 5 kali 4 ditambah minus 5 kali 6, itu hasilnya berapa? Nah tentunya yang didahulukan yang kali dulu, karena minus 5 kali minus 4 itu 20, tambah minus 5 kali 6 minus 30. Jadi 20 tambah minus 30 hasilnya minus 10. Nah sifat berikut ini juga berlaku untuk bilangan-bilangan positif dan negatif ya. Nah inilah anak-anak sifat distributif ya. Jadi kalau A dikali dalam kurung B tambah C, itu sama dengan kita kalikan dulu A dengan si B, lalu tambah A kali dengan C. Atau boleh juga B tambah C yang di depan yang dalam kurung kali dengan A. Jadi boleh kita lakukan B kali A dulu, baru tambah C kali A. Nah ini maksudnya anak-anak, ini ada gambar seperti ini. Ini persegi panjang, ini sisinya A ya, ini sisi B. Yang ini misalkan luas yang pertama ya. Nah luas yang kedua, kalau ini A berarti ini juga A, ini C. Nah kalau ini A ini B, berarti luas yang pertama panjang kali lebar ya, A kali B. Di sini A kali B ya. Nah yang kedua, ini tadi A sama dengan ini tadi, panjangnya A, lebarnya C, berarti luasnya A kali C. Nah kalau gitu luas persegi panjang ini semua tentu A dikali dengan ini. Kalau ini B, ini panjang B, ini panjang C, berarti panjang semuanya adalah B tambah C. Jadi luas ini adalah panjang kali lebar ya. Jadi A dikali B tambah C, sama lah itu dengan A kali B, luas yang pertama ditambah luas yang kedua, A kali C ya. Oke anak-anak. Nah contoh berikutnya ini 12 dikali dalam kurung 1/2 dikurang 1/3. Nah jadi 12-nya kalikan dulu dengan 1/2, baru tambah dengan 12 dikali negatif 1/3. Kenapa negatif 1/3 ini? 1/3 ini tanda depannya apa? Kalau dia tanda negatif, nah jadi tanda negatif di sini ya. Nah kalau positif ya jadi positif ya. Nah 12 dikali setengah tentunya 6, ditambah 12 dikali minus 1/3 itu minus 4, makanya jadi kurang 4. Nah itu ya, kalau hasil kalinya negatif jadi ini jadi kurang. Jadi 6 kurang 2 ya, 6 kurang 4 hasilnya 2
ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, contoh lainnya saya sajikan seperti ini. Yang pertama, minus 3 dikali 2/5 tambah 1/6. Maka distribusikan dulu minus 3 ini, atau sebarkan dulu dia. Jadi minus 3 ini kali dulu dengan yang di depan, 2/5. Lalu tambah minus 3 kalikan dengan 1/6. Nah, jadi hasilnya adalah, minus 3 kali 2/5 jadi minus 6/5. Tambah minus 3 kali 1/6 jadi minus 3/6. Jadi kalau gitu, ini kita samakan penyebutnya jadi per 30, ya. 6/5 sama-sama kali dengan 6, jadi 36/30. 3/6 sama-sama kali 5, jadi 15/30. Jadi hasilnya adalah minus 36 ditambah minus 5/30. Jadi kalau gitu hasilnya minus 51/30. Kita sederhanakan menjadi minus 21/30. Ya, 51 bagi 30 kan dapat 1, sisanya 21. Jadi 21/30. 21/30 kita sederhanakan lagi menjadi hasilnya adalah minus 1 sama-sama bagi 3, jadi 7/10. Jadi hasilnya minus 1, 7/10, ya. Nah, yang kedua, nah selanjutnya untuk nomor 2, 5 kurang 2/5 dikali 1/6, ya. Maka ini kita lakukan dulu. 5 dikali dengan 1/6, kita kelompokkan, tambah ini menjadi negatif 2/5, ya, karena depannya kurang, jadi kita ambil negatif 2/5 kali 1/6. Selanjutnya hasil dari tiap kelompok 5 kali 1/6, 5/6, tambah minus 2/5 kali 1/6 jadi minus 2/30. Kita samakan penyebutnya menjadi per 30. Ini menjadi 25/30, sama-sama kali 5 tambah negatif 2/30. Jadi hasilnya 25 tambah minus 2/30 jadi ya 23/30. Nah, kita kembali ke soal di awal pembelajaran kita tadi. Permasalahannya yaitu suatu hari Ibu Guru Tati membawa banyak sekali buku cerita bergambar ke sekolah. Buku-buku yang dibawa Ibu Guru semuanya berjumlah 225 buku. Buku itu kemudian dipinjamkan kepada siswa-siswi untuk dibaca. Apabila setiap siswa menerima masing-masing 3 buku sama banyak, berapa jumlah siswa yang meminjamkan buku cerita dari Ibu Guru Tati? Nah, anak-anak kami semua, untuk menjawabnya ini, kita tentukan dulu bahwa bilangan yang mau dibagi itu adalah 225. Sedangkan pembaginya yaitu 3 anak, 3 buku, ya. Jadi pembaginya 3, ya. Nah, kalau gitu berapa hasil baginya? Nah, sesuai dengan rumus bahwa yang dibagi itu per pembaginya itu sama dengan hasil bagi, ya. Jadi kalau gitu yang dibagi itu 225, pembaginya 3, kalau gitu hasil baginya 75. Nah, kalau gitu jadi jumlah siswa yang mendapat buku adalah sebanyak 75 orang, ya. Nah, anak kami semuanya, tetaplah semangat dalam belajar, walaupun dalam situasi sekarang ini, ya. Tetap semangat. Ingatlah apa kata orang bijak, bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Artinya apa? Siapa yang bersiap untuk hari ini? Siapa yang rajin belajar? Nah, tentunya dia adalah milik punya masa depan. Karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oke, ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.